teknologi informasi. 1. Pengantar teknologi informasi adalah salah satu proses transfer ilmu melewati mata kuliah pengantar teknologi informasi agar dapat mengetahui teknologi dan informasi di zaman milenial. Definisi teknologi informasi. 2. Definisi teknologi informasi. Teknologi informasi atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah information technology. Yang disebut teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Sejarah teknologi informasi adalah proses awal munculnya ilmu teknologi dan penggunaan di masa terdahulu, mulai dari pembentukan mesin dan lain-lain. Penggunaan teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari. Melihat pada situasi zaman yang semakin maju, bahwa kehidupan saat ini pun membutuhkan penggunaan teknologi informasi. Peran teknologi dalam bisnis. Peran teknologi dalam bisnis sangat berperan karena dengan melihat keadaan sekitar, pada saat ini dunia kerja membutuhkan pekerja yang non-gaptek, gagap teknologi. Karena sistem perusahaan saat ini jika tidak memiliki skill dan TI maka akan ketertinggalan. Tantangan dan implementasi teknologi informasi. Dalam perkembangan zaman, seluruh masyarakat diwajibkan untuk mampu mengimplementasikan sistem teknologi informasi karena di zaman yang serba canggih ini pun akan lebih dituntut untuk memiliki pengetahuan TI. Tantangan pengembangan teknologi informasi juga harus lebih canggih lagi agar tidak tertinggal oleh negara lain. Keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Melamar pekerjaan, berkomunikasi. Keuntungan dan manfaat teknologi informasi. Melamar pekerjaan, berkomunikasi jauh, dan lain-lain. Masa depan teknologi informasi berkembang dan tidak macet. Definisi komputer. Komputer adalah satu set peralatan elektronik yang memiliki kemampuan dalam menginput data. Definisi komputer. Komputer adalah satu set peralatan elektronik yang memiliki kemampuan dalam menginput data dan mengolahnya sesuai kebutuhan pengguna, serta menghasilkan keluaran berupa informasi dalam berbagai tampilan seperti teks, gambar, audio, video, maupun audio visual. Komputer analog. Komputer analog adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan alat penghitung yang bekerja pada level analog. Level analog di sini adalah lawan dari level digital, yang mana level digital adalah level tegangan high dan low yang digunakan dalam implementasi bilangan biner. Komputer mekanik. Teknisi komputer bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki perangkat keras dan lunak untuk infrastruktur TIC agar dukungan layanan TIC di unit kerja lancar dan tersedia dengan baik. Dasar-dasar perangkat keras. Komponen fisik pada komputer yang digunakan oleh sistem untuk menjalankan perintah yang telah diprogramkan atau dalam arti singkatnya sebuah komponen pada komputer yang bisa disentuh, dilihat, dan diraba. Perangkat keras komputer. Perangkat keras atau hardware dapat diklasifikasikan menjadi 5 bagian, yaitu inputan atau input device dalam kurung perangkat input atau masukan, proses device dalam kurung perangkat proses, output device dalam kurung perangkat output atau keluaran, peripheral perangkat tambahan atau aksesoris, dan central memory dalam kurung penyimpanan data. 1. Keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka, dan simbol serta melakukan perintah-perintah pada komputer. Tanpa adanya perangkat ini, pengguna tidak akan bisa mengetikkan data yang mereka inginkan, sehingga keberadaannya sangatlah penting. 2. Mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil dan mudah digenggam yang umumnya memiliki 2 tombol atau sebuah bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor dalam kurung pointer. Fungsi mouse adalah untuk menggerakkan kursor melakukan scroll pada mouse jenis tertentu, di mana keduanya akan membuat komputer bisa menjalankan perintah yang diinginkan pengguna. 3. Joystick. Joystick merupakan perangkat keras berbentuk seperti tuas gigi mobil atau seperti stick konsol yang memiliki banyak tombol di dalamnya. Perangkat ini digunakan untuk bermain game pada komputer. 4. Touchpad.
Touchpad merupakan sebuah alat petunjuk yang menampilkan sensor pada permukaan khusus yang dapat menerjemahkan gerakan dan jari-jari pengguna ke posisi yang diinginkan pada layar monitor. Perangkat ini ada pada laptop dan notebook yang memiliki cara kerja seperti mouse. Konsep program dan sistem software adalah proses, metode, dan alat yang terlibat dalam siklus hidup perangkat lunak. Tujuan dari sistem software adalah membatas maksimal mungkin programmer aplikasi dari kompleksitas sebuah komputer, terutama yang berhubungan dengan akses memori dan perangkat keras secara langsung. Sistem perangkat lunak atau software. Perangkat lunak atau software ini merupakan sekumpulan data elektronik yang tersimpan dan dikendalikan oleh perangkat komputer. Data elektronik meliputi instruksi atau program yang nantinya akan menjalankan perintah khusus. Contoh perangkat lunak. Software sistem ada sejumlah perangkat lunak yang digunakan sebagai sistem operasi komputer. Software browser, ketika Anda ingin mencari informasi tertentu, biasanya akan melakukannya dengan bantuan situs pencari. Dan keunggulan yang kita dapatkan dapat menggunakan sistem perintah dan perangkat lunak yang ada dalam komputer. Tantangan di masa depan. Untuk pemrograman perangkat lunak ialah semakin berkembangnya zaman, maka akan semakin luas perubahan yang akan didapatkan dalam sistem pemrograman, terutama dalam perangkat lunak dalam sistem digitalisasi dan globalisasi. Komputer mekanik. Teknisi komputer bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan, mengelola, mengembangkan, dan memperbaiki perangkat keras dan lunak untuk infrastruktur TIC agar dukungan layanan TIC di unit kerja lancar dan tersedia dengan baik. Mengenal proses kata dan publishing. Alat kerja dan fitur Word yang mempermudah pengolahan kata, fitur kolaborasi, kontribusi dan pembaruan yang mudah antar pengguna, tools penyuntingan PDF mempermudahkan konversi dokumen menjadi format PDF atau sebalik. Sejarah desktop. Publishing 1985. Desain grafis komputer dan desktop publishing muncul di Eropa sebagai alternatif proses produktif offset printing 1905. Desktop publishing menjadi layak untuk diakses terutama setelah pemakaian komputer pribadi meluas. Sekarang banyak perusahaan menggunakan perangkat lunak seperti Adobe InDesign, QuarkFresh, dan Microsoft Publisher untuk memproduksi materi cetak yang rapi dan profesional. Spreadsheet sebagai alat pengolah data. Spreadsheet sebagai alat pengolah data seperti mengelola laporan data keuangan. Software statistik. Software untuk pemrosesan data statistik dan analisis data Microsoft Excel. Software untuk membuat grafik dan tabel serta melakukan pengolahan data sederhana. Software lengkap untuk pemrosesan data dan analisis data statistik pada skala statistik dan data analisis. Gagasan dasar untuk merangkum, mengorganisasikan dengan analisis data, contohnya melibatkan penghitungan rata-rata, standar, deviasi, dan distribusi. Uji hipotesis. Prosedur yang digunakan untuk pengambilan keputusan dengan menggunakan informasi data atau untuk menguji hipotesis yang diajukan. Visualisasi ilmiah astronomi. Secara visual memberikan gambaran benda-benda langit yang sulit terlihat. Kedokteran menunjukkan visualisasi penyakit dan diagnosis yang sulit dipahami melalui praktek klinis genetika. Ilustri yang mudah dipahami mengenai bagaimana DNA bekerja dan bagaimana mutasi memengaruhi pola pewarisan gen. Perhitungan risiko dalam paperless publishing keamanan sistem. Memastikan keamanan informasi dalam menghasilkan karya publik. Rendahnya biaya produksi menekan biaya dalam penggunaan kertas dan tinta pada percetakan. Keuntungan lingkungan. Lingkungan membantu memperkecil dampak negatif terhadap lingkungan dan penggunaan kertas dan percetakan yang berlebihan. Apresiasi grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Pengertian grafik. 1. Komunikasi visual. Grafik adalah representasi visual dari data ataupun informasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. 2. Tingkat efektivitas. Grafik dapat membantu meningkatkan tingkat pemahaman, daya ingat, dan minat pada suatu materi yang disajikan. 3. Kreativitas. Grafik memungkinkan penambahbaikan kreativitas dalam menyampaikan informasi dengan berbagai bentuk, ukuran, warna, dan tata letak. 4. Visualisasi data.
Grafik menjadi alat penting untuk mempresentasikan data statistik atau kompleks secara jelas dan mudah dimengerti. Hipermedia dalam presentasi interaktivitas. Hipermedia memungkinkan pengguna berinteraksi dengan menginterpresentasi seperti mengklik tautan untuk navigasi lebih lanjut. Pengertian hipermedia. Hipermedia mengacu pada teks, gambar, suara, dan media lainnya yang terhubung secara non-linear dalam presentasi engagement. Dengan menggunakan hipermedia, presentasi dapat lebih menarik, dinamis, dan memperkuat pemahaman serta daya pikat audiens. Pentingnya multimedia dalam presentasi. Kompleksitas informasi. Multimedia membantu dalam menyampaikan informasi yang lebih komprehensif dengan menggabungkan teks, gambar, suara, dan video. Interaksi audiens. Melalui elemen multimedia yang interaktif, audiens dapat berpartisipasi dalam presentasi dan merasakan pengalaman langsung. Kreativitas ekspresi. Multimedia memberikan peluang eksplorasi kreatif dalam menyajikan pesan dengan menggunakan animasi, efek visual, dan desain yang menarik. Grafik. Bentuk visual yang mewakili data secara efektif. Tautan tak terbatas antara berbagai media dalam presentasi. Hipermedia multimedia. Penggunaan kombinasi media seperti teks, gambar, suara, dan video. Penerapan grafik, hipermedia, dan multimedia dalam presentasi. Grafik. Gunakan grafik untuk menyajikan data statistik atau menyederhanakan konsep kompleks dengan gambar. Hipermedia. Berikan pengalaman interaktif kepada audiens dengan menggunakan hipermedia untuk menavigasi presentasi. Multimedia. Gabungkan teks, gambar, suara, dan video untuk menyampaikan informasi secara lebih menarik dan komprehensif. Manfaat database dan pengimplikasiannya. Pemanfaatan database menjadi penting dalam era digital untuk menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dengan efisien. Dalam presentasi ini, kita akan menggali lebih jauh tenang. Pengertian database. Database adalah kumpulan data terstruktur yang disimpan secara sistematis. Ini mencakup entitas, atribut, dan relasi antara entitas. Database memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengelola, dan mengambil informasi dengan mudah dan cepat, meningkatkan efisiensi dan akurasi bisnis. Manfaat penggunaan database. Penyimpanan efisien. Database memungkinkan penyimpanan data dalam format yang terstruktur, mengoptimalkan penggunaan ruang penyimpanan dan menghemat biaya. Akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Pemeliharaan data. Database menyediakan fitur untuk memastikan integritas dan keamanan data, termasuk pemulihan data dan cadangan rutin. Akses mudah. Database dapat memberikan akses cepat dan mudah ke informasi yang diperlukan, memungkinkan pengguna untuk mengambil data dengan cepat dan akurat. Analisis data. Dengan database, perusahaan dapat menganalisis data secara efektif, perkembangan pasar, dan meningkatkan pengambilan keputusan bisnis. Contoh pemanfaatan database dalam bisnis. Manajemen persediaan. Database membantu bisnis melacak dan mengelola persediaan dengan efisien, memastikan pasokan yang cukup, dan menghindari kerugian akibat kekurangan atau kemubaziran bahan. Manajemen hubungan pelanggan. CRM. Database CRM membantu bisnis dalam memahami pelanggan, melacak interaksi pelanggan, dan meningkatkan pengalaman pelanggan serta kepuasan mereka. Analisis data bisnis. Database digunakan untuk menganalisis data bisnis seperti penjualan, pengeluaran, dan kinerja produk yang dapat membantu bisnis dalam mengoptimalkan strategi pemasaran dan meningkatkan keuntungan. Pentingnya keamanan data dalam penggunaan database. Dalam penggunaan database, keamanan data merupakan hal yang penting. Database harus dilindungi dari akses yang tidak sah, kehilangan data, dan kerusakan. Langkah-langkah penjagaan keamanan seperti autentikasi, enkripsi, dan backup rutin harus diimplementasikan untuk memastikan keberlanjutan dan integritas data. Implikasi hukum dalam penggunaan database. Penggunaan database juga terkait dengan implikasi hukum terkait
privasi dan perlindungan data pribadi. Regulasi seperti General dan Protection Regulation (GDPR) di Uni Eropa menetapkan prinsip perlindungan data yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang menggunakan database. Tantangan dalam pengelolaan database. 1. Scalability. Seiring bisnis berkembang, skala dan kompleksitas database juga meningkat, menyusun strategi skalabilitas yang baik menjadi tantangan tersendiri. 2. Kecepatan dan memastikan kinerja database yang optimal dalam mengakomodasi permintaan yang meningkat dan kebutuhan akses data real time. 3. Kesesuaian dengan peraturan, mengikuti regulasi terkait privasi, keamanan data, dan perlindungan konsumen dalam pengelolaan database jasa. Pengembangan database di masa depan. 1. Database terdistribusi. Penggunaan database terdistribusi akan memungkinkan data tersedia secara real time dan mereduksi risiko kegagalan satu titik. 2. Integrasi dengan kecerdasan buatan AL. Integrasi antara database dan kecerdasan buatan akan semakin berkembang, mengoptimalkan analisis data dan pengambilan keputusan bisnis. 3. Lebih terfokus pada keamanan. Keamanan akan menjadi prioritas utama dalam pengembangan dan penggunaan database untuk melindungi data dari serangan cyber. Pengantar jaringan komputer dan telekomunikasi. Menemukan dasar-dasar jaringan komputer dan telekomunikasi, termasuk email, telekonferensi, dan pesan instan. Pelajari bagaimana teknologi ini merevolusi dunia informasi. Basic of Computer Networking. Local Area Networking (LAN). Memahami konsep LAN dan bagaimana menghubungkan komputer dalam area terbatas, memfasilitasi komunikasi dan berbagai sumber daya. Wide Area Network (WAN). 1. Pelajari tentang WAN dan kemampuannya untuk menghubungkan jaringan melalui jarak geografis yang luas, memungkinkan komunikasi global. Network Protocols. Jelajahi protokol penting yang mengatur cara data dikirim dan diterima melalui jaringan, memastikan komunikasi yang ada. Pengenalan Internet. Internet adalah jaringan global yang menghubungkan komputer dan perangkat-perangkat digital di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi yang cepat dan efisien. Awal mula Internet. 1. Kelahiran ARPANET. Internet berawal dari proyek ARPANET pada tahun 1969 yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan AS untuk tujuan-tujuan komunikasi militer. 2. Pengembangan protokol TCP atau IP. Pada tahun 1970-an, protokol TCP atau IP dikembangkan yang memungkinkan jaringan komputer yang berbeda untuk saling terhubung. 3. Lahirnya WWW. Pada tahun 1990, tim Berners-Lee memperkenalkan World Wide Web yang memungkinkan pengaksesan informasi melalui hyperlink dan browser web. Perkembangan teknologi internet. Kecepatan transmisi data-data teknologi internet terus berkembang dengan peningkatan kecepatan transmisi data yang memungkinkan streaming video, konferensi video, dan pertukaran file yang lebih cepat. Perangkat terhubung smartphone, tablet, dan perangkat Internet of Things (IoT) memungkinkan konektivitas internet di mana-mana, memudahkan akses informasi dan komunikasi. Komputasi awan. Perkembangan komputasi awan memungkinkan penyimpanan dan pemrosesan data secara online, meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi. Dampak internet terhadap kehidupan manusia. 1. Akses informasi global. Internet memungkinkan akses cepat ke informasi dan pengetahuan dan seluruh dunia. 2. Komunikasi instan. Media sosial dan aplikasi obrolan memungkinkan komunikasi real time dengan orang di seluruh dunia. 3. Peluang bisnis baru. Internet mendorong inovasi dan menciptakan peluang bisnis baru seperti homework dan layanan online. 4.
Terbukanya akses pendidikan, kelas online, sumber daya digital, dan perpustakaan virtual memperluas akses ke pendidikan. Perubahan gaya hidup akibat internet. Gaya hidup digital. Internet telah mengubah cara kita berbelanja, bekerja, Perubahan gaya hidup akibat internet. Gaya hidup digital. Internet telah mengubah cara kita berbelanja, bekerja, bersosialisasi, dan mengakses hiburan. Sumber informasi utama. Internet menjadi sumber informasi utama bagi masyarakat, menggantikan media tradisional. Kehadiran online. Kehadiran dan reputasi online menjadi semakin penting bagi individu dan bisnis. Ketergantungan teknologi. Ketergantungan pada perangkat dan konektivitas internet telah menjadi bagian integral dan kehidupan sehari-hari. Tantangan dan isu terkait internet. Privasi dan keamanan, ancaman keamanan cyber, kebocoran data dan pengumpulan data pribadi menjadi masalah penting. Konten berbahaya, penyebaran informasi palsu, konten ekstremis, dan konten-konten dewasa dapat mempengaruhi pemikiran dan perilaku pengguna. Kesenjangan digital. Tidak semua orang memiliki akses yang sama ke teknologi. Teknologi internet menimbulkan kesenjangan digital. Masa depan internet. Teknologi 5G. Jaringan 5G akan meningkatkan kecepatan dan kapasitas internet, mendukung kemajuan teknologi masa depan. Internet of Things. Pertumbuhan perangkat IoT. IoT akan memperluas konektivitas dan otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan buatan. Penerapan kecerdasan buatan akan meningkatkan pengalaman pengguna dan efisiensi layanannya. Definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Definisi dan konsep dasar infrastruktur data. Basis data. Infrastruktur data terdiri dari sistem manajemen basis data yang menyimpan data dan mengelola data secara terstruktur. Konektivitas jaringan, komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen infrastruktur data, memungkinkan akses dan pertukaran data. Server dan penyimpanan infrastruktur data mencakup server, storage, dan perangkat komputasi untuk menampung dan memproses data. Komponen utama infrastruktur data. 1. Perangkat keras, meliputi server, storage, jaringan, dan komponen fisik lainnya yang mendukung pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data. 2. Perangkat lunak, meliputi sistem operasi, database, aplikasi analitik, dan alat manajemen data yang memungkinkan pengolahan dan analisis data. 3. Sumber data, berbagai sumber data baik internal maupun eksternal yang menjadi masukan dan infrastruktur data. 4. Proses dan alur kerja, meliputi prosedur, kebijakan, dan alur kerja yang mengatur pengumpulan, pengolahan, dan distribusi data dalam organisasi. Peran infrastruktur data dalam organisasi. Infrastruktur data memegang peran penting dalam organisasi modern. Ia bertindak sebagai tulang punggung yang menghubungkan berbagai sistem, aplikasi, dan sumber data untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efisien. Dengan infrastruktur data yang ada, organisasi dapat memanfaatkan data sebagai aset strategis, menganalisisnya secara mendalam, dan mengubahnya menjadi wawasan yang berharga untuk memperkuat posisi kompetitif di pasar. Manfaat infrastruktur data yang efektif. Peningkatan efisiensi infrastruktur data yang baik memungkinkan organisasi untuk mengakses, menganalisis, dan mendayagunakan data secara lebih efisien, mempercepat proses pengambilan keputusan, dan meningkatkan produktivitas. Pengambilan keputusan yang lebih baik. Dengan akses yang lebih mudah dan analisis data yang komprehensif, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih cerdas dan berbasis fakta, sehingga meningkatkan keefektifan operasional. Inovasi dan pengembangan produk. Infrastruktur data yang kuat dapat mendukung pengembangan produk dan layanan baru dengan memanfaatkan wawasan dari data, memungkinkan inovasi dan perluasan usaha. Tantangan dalam membangun infrastruktur data.
Kompleksitas membangun infrastruktur data yang kompleks dengan berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan dapat menjadi tantangan tersendiri. Memastikan integrasi dan kompatibilitas seluruh elemen merupakan kunci keberhasilan. Keamanan dan privasi. Menjaga keamanan dan privasi data menjadi prioritas utama. Menerapkan protokol keamanan yang ketat serta manajemen akses yang efektif diperlukan untuk melindungi dan sensitif. Sumber daya terbatas. Keterbatasan sumber daya baik anggaran, keahlian maupun infrastruktur dapat menghambat pembangunan. Infrastruktur data yang optimal diperlukan perencanaan matang dan manajemen sumber daya yang efisien. Manajemen sumber daya yang efisien. Perubahan teknologi, perkembangan teknologi yang cepat menuntut organisasi untuk selalu menyesuaikan infrastruktur data mereka. Adaptasi dan pembaruan secara berkala menjadi tantangan tersendiri. Teknologi pendukung infrastruktur data. Database dan sistem penyimpanan infrastruktur data memerlukan sistem penyimpanan data yang andal dan efisien, seperti database terdistribusi dan pusat data modern, untuk mengelola volume data yang besar. Jaringan yang konektivitas. Infrastruktur data membutuhkan jaringan komunikasi yang kuat dan aman dengan switch, router, dan perangkat jaringan lainnya untuk mendukung aliran data yang lancar. Analitik dan visualisasi data. Teknologi analitik dan visualisasi data yang canggih diperlukan untuk mengubah data menjadi wawasan yang berharga bagi pengambilan keputusan. Prinsip-prinsip desain infrastruktur data. 1. Scalable dan tahan lama. Infrastruktur data harus mampu beradaptasi dengan volume data yang terus bertambah dan kebutuhan yang berkembang. Desain yang scalable memungkinkan peningkatan kapasitas dan fleksibilitas dalam jangka panjang. 2. Keamanan dan privasi. Perlindungan data yang ketat, kontrol, akses, dan enkripsi menjadi prinsip penting dalam mendesain infrastruktur data. Hal ini menjamin keamanan dan privasi informasi yang kritis. 3. Interoperabilitas. Infrastruktur data yang dirancang dengan baik memfasilitasi pertukaran data dan informasi antar sistem, aplikasi, dan organisasi. Interoperabilitas memungkinkan integrasi, dan kolaborasi yang efektif. 4. Efisiensi biaya. Pemilihan teknologi yang tepat dan optimalisasi proses dapat mengurangi biaya operasional infrastruktur data. Penggunaan sumber daya secara efisien menjadi penting untuk berkelanjutan. Tren dan perkembangan terkini dalam infrastruktur data. Perkembangan teknologi telah membawa perubahan signifikan dalam infrastruktur data saat ini. Kami melihat tren-tren seperti peningkatan penggunaan cloud computing, adopsi big data dan analitika, serta implementasi Internet of Things (IoT) dan edge computing. Selain itu, muncul juga teknologi baru seperti blockchain dan machine learning yang semakin terintegrasi dalam infrastruktur data. Hal ini memungkinkan organisasi untuk mengelola data secara lebih efektif, efisien, dan aman. Langkah-langkah implementasi infrastruktur data yang sukses. 1. Perencanaan. Mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan organisasi. 2. Desain. Merancang arsitektur data yang efektif. 3. 2. Desain. Merancang arsitektur data yang efektif. 3. Implementasi. Membangun dan mengintegrasikan komponen infrastruktur. 4. Manajemen. Memelihara dan mengoptimalkan infrastruktur data. 5. Evaluasi. Meninjau dan menyesuaikan infrastruktur secara berkelanjutan untuk mengimplementasikan infrastruktur data yang sukses. Diperlukan pendekatan yang terencana dan sistematis. Langkah-langkahnya meliputi perencanaan strategis, desain arsitektur yang sesuai, implementasi dan integrasi komponen, manajemen operasional yang efektif, serta evaluasi dan penyesuaian. Infrastruktur data adalah rangkaian teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan infrastruktur data adalah rangkaian teknologi, perangkat keras, perangkat lunak, dan proses yang diperlukan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, mengelola, dan menganalisis data secara efisien dan aman.
Ini mencakup semua elemen yang memungkinkan organisasi untuk menggunakan data sebagai aset strategis, mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, dan mendorong inovasi.